Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kewirausahaan. Saya belok ke sana dengan NPM 120020495. Saya Alvito Handina Pamungkas dengan NPM 120020494. Saya Galang Andiansa dengan NPM 120020526. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara dengan pelaku usaha UMKM Cireng Mama Igo. Sebelum itu, Kita akan melakukan sinematik terlebih dahulu dengan lagu Jungle Dance Party. Let's go! Keep dancing all night long. You shake that out just two step. I love the way you move that. DJ just play my song. We'll keep dancing all night long. You shake that out just two step. I love the way you move that. DJ just play my song. We'll keep dancing all night long. Ya, baik. Saya sekarang sudah bersama dengan pelaku UMKM Cireng Mama Igo. Langsung saja masuk ke sesi yang pertama, yaitu terkait profil perusahaan. Yang pertama itu bagaimana Anda memulai usaha ini? Waktu awal mula saya jualan ini karena pertama kan saya berawal dari COVID tuh, awal COVID. Saya memulainya kan karena emang saya nggak ngapa-ngapain lah dibilang. Kemudian saya punya pikiran buat buka usaha. Kemudian saya coba kembangin usaha saya dari yang dulunya kecil-kecilan, dan alhamdulillah saya sekarang udah punya stand gitu, udah berkembang lah, udah lumayan berkembang gitu. Berarti ibaratnya bisa ngeluangin waktu buat lebih bermanfaat aja gitu berarti, Mas ya? Sebenarnya karena emang daripada luangin waktu kosong saya lah, daripada saya main-main gak jelas kan, jadi saya luangin waktu saya buat yang lebih bermanfaat aja gitu, kayak berjualan gitu ya. Ya baik, yang kedua yaitu apa yang membuat Anda tertarik untuk menjalankan usaha makanan, khususnya cireng isi ini? Saya sangat tertariknya karena di kalangan remaja kan banyak sekali anak-anak yang cari jajanan-jajanan yang dulunya sempat redup. Sekarang saya coba kembangin lagi dengan beberapa isi varian rasa yang mungkin jarang ditemukan sama anak-anak muda sekarang gitu. Jadi kayak lebih nambah inovasi terbaru lah gitu. Betul. Ya, yang selanjutnya yang ketiga yaitu sejak kapan UMKM ini didirikan oleh saudara? Dari tahun 2020 sampai sekarang. Berarti udah hampir 3 tahun ya. 3 tahun lebih. Sekarang ada sesi kedua, yaitu mengenai pertanyaan di analisis internal. Nah, apa saja sih yang dilakukan UMKM Cireng Mama Igo ini untuk memasarkan produknya? Yang pertama saya memasarkan produk-produk saya itu lewat sosial media. Terus saya mempromosikan ke teman-teman saya lewat dari mulut ke mulut. Yang terutama sih saya memasarkannya lewat sosial media sih, karena awal-awal saya jualan juga berawal dari sosial media. Saya masuk ke kuliner Cirebon, dengan saya memasarkan juga ke istilahnya beberapa media-media sosial lainnya lah. Berarti media sosialnya bisa berupa Instagram, TikTok, WA, ataupun Facebook ya? Jadi media sosial saya yang digunakan yaitu IG aja sih, IG sama WhatsApp ya. Oke, baik. Ke pertanyaan kedua, selama ini apakah pernah mengalami kerugian atau meningkatnya dalam usaha ini? Yang jelas yang namanya orang wirausaha kan pasti ada yang namanya kerugian gitu. Tapi ini kan masih UMKM, jadi kerugian yang pernah saya alami nggak terlalu besar sih gitu. Jadi ya ada imbang lah. Jadi kadang ada yang namanya orang Jawa ada pasang surutnya lah gitu. Jadi berarti masih aman-aman aja ya? Aman-aman aja. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih proses produksi dari cireng ini? Proses produksinya lumayan cukup lama sih, dari kita ngolah ayam dulu, terus wortel apa. Jadi kalau misalkan itu ya lumayan lama sih prosesnya. Jadi nggak sekali proses langsung jadi. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang sekiranya bisa buat cireng gitu. Untuk cireng isi ini kan ada rasa keju ya. Nah, pengen tahu gimana sih proses dari produksi dari cireng keju itu? Kalau cireng keju kan kita pakainya kejunya keju kayak model keju craft gitu, Winches gitu. Jadi kita kan bukan keju yang mayones atau kayak yang apa sih ya, yang lumer gitu, bukan. Jadi pakainya saya keju parut gitu.
Jadi biar gampang ya. Ya, saya lebih ke ngincernya ke anak-anak kecil sih gitu, ke anak-anak kecil yang nggak suka pedes gitu. Dan ternyata gak cuma anak kecil yang suka keju, kadang orang-orang dewasa pun lebih suka yang keju karena rasanya mungkin gurih sih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, cara apa sih yang digunakan oleh UMKM Cireng ini untuk merekrut karyawannya? Kalau misalkan merekrut karyawan, paling saya dengan omongan sih. Jadi saya ke saudara-saudara dulu untuk kalau misalkan emang ada orderan yang cukup dan gak bisa saya tampung sendiri, saya mungkin nyuruh saudara untuk bantu bikin cireng. Oke baik, selanjutnya sesi yang terakhir yaitu terkait analisis eksternal. Mungkin langsung saja saya akan menanyakan terkait yang pertama, apakah modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha ini besar? Ya lumayan, kalau modal awal mah nggak terlalu besar, sekitar pas awal-awal itu sekitar 100 ribuan lah modal awal, dan yang sampai sekarang ya udah lumayan sih, modal akhir-akhir ini udah lumayan. Pas awal-awal itu modal saya cuma 100 ribuan segitu. Oke baik, berarti nggak terlalu besar ya, semua orang bisa memulainya ya. Untuk yang kedua, apakah bahan yang digunakan untuk memproduksi cireng isi ini mudah didapatkan? Untuk bahan-bahan mudah sih, banyak juga di warung-warung sayuran, karena kan contoh bahannya kan ada wortel, aci, ayam, terus ya kayak golongan bawang, cabai gitu mudah terdapat di toko-toko sayur. Oke baik, untuk bahan sendiri mudah didapatkan ya teman-teman. Yang ketiga, siapa sajakah pelanggan dari perusahaan ini atau dari UMKM ini gitu? Siapa aja sih pelanggannya? Kebanyakan itu mahasiswa atau masyarakat umum atau gimana? Untuk pelanggan sendiri itu kebanyakan dari mahasiswa dan ada juga umum ya? Pelajar sih, umum juga ada ibu-ibu. Udah ya lumayan banyak sih. Oke. Yang terakhir, untuk analisis eksternal ini saya akan menanyakan terkait inovasi apa saja yang telah dilakukan oleh UMKM ini untuk mengembangkan usahanya. Inovasi saya ya lumayan banyak sih. Saya karena saya untuk mengembangkan ini kan saya butuh inovasi karya dengan saya menu, terus saya mempromosikan jualan saya lewat media sosial gitu. Karena kan awal-awal juga saya lewat media sosial, kemudian saya juga ya buka stand juga sih. Oh iya baik. Oke baik teman-teman, terima kasih untuk analisis eksternal. Mungkin cukup sekian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.